Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kekuatan yang berlimpah. Sekali lagi tema firman Tuhan, kekuatan yang berlimpah. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, yaitu hidup manusia digambarkan seperti bejana tanah liat. Dalam bagian firman Tuhan yang kita bisa perhatikan di sana dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus di dalam pembacaan firman Allah ini mengungkapkan sebuah realita, sebuah kenyataan dari kehidupannya bersama dengan teman-temannya di dalam pelayanan. Rasul Paulus memberikan sebuah analogi, memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan mereka seperti sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalau kita memperhatikan sebuah analogi, sebuah gambaran yang Rasul Paulus ungkapkan tentang kehidupan manusia, kehidupan mereka seperti sebuah bejana tanah liat, maka ini memberikan sebuah pemahaman dan pengertian bagi kita sekalian bahwa bejana yang terbuat dari tanah liat itu adalah satu bejana yang apa? Yang mudah pecah. Bejana yang terbuat dari tanah liat adalah bejana yang mudah rapuh. Bejana yang terbuat dari tanah liat adalah bejana yang sederhana, yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga. Karena apa? Terbuat dari tanah liat. Inilah gambaran dari apa? Kehidupan manusia. Saudara dan saya, kita harus menyadari, kita harus mengerti bahwa apa? Kita diciptakan dari tanah liat. Kita diciptakan dari debu tanah. Nah, sebagai manusia kita harus menyadari bahwa kita terbatas adanya. Kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan ketidakberdayaan. Kita penuh dengan apa? Dengan kelemahan di dalam hidup ini. Hidup kita adalah satu kehidupan yang apa? Tidak berarti. Hidup kita adalah satu kehidupan yang tidak punya nilai. Hidup kita adalah satu kehidupan yang tidak berharga. Seperti sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih,
Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari inilah keberadaan kita yang sesungguhnya. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan, tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita secara lahiriah ini. Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-11, Daud berkata, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Inilah keadaan manusia secara lahiriah. Bahkan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus berbicara bahwa manusia lahiriah semakin merosot. Inilah keadaan kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Secara lahiriah hidup kita semakin hari akan semakin merosot. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Allah ini untuk membawa kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Hal yang kedua yang kita bisa perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan yaitu kita kuat karena Allah. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita bisa baca dari kalimat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hidup kita digambarkan seperti bejana tanah liat. Tetapi di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang disimpan di dalam. Harta itulah yang membuat bejana menjadi berarti. Harta itulah yang membuat bejana jadi bernilai. Harta itulah yang membuat bejana yang dari tanah liat itu menjadi kuat. Harta itu adalah Allah itu sendiri. Harta itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 dan selanjutnya, Rasul Paulus dan teman-temannya menghadapi apa? Tantangan, kesulitan, penderitaan, aniaya. Tapi mereka bisa kuat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Tuhan sebagai harta yang berharga di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari hal ini kita belajar. Hanya Tuhan satu-satunya sumber yang membuat kita mampu bertahan. Hanya Tuhan satu-satunya sumber yang membuat kita mampu berdiri teguh. Menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan aniaya. Kita harus juga menyadari bahwa tanpa Tuhan kita mudah apa? Hancur. Seperti bejana tanah liat. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan kembali. Untuk apa? Untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita diingatkan kembali untuk apa? Terus berpaut kepada Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Bersama dengan Tuhan kita akan mampu, bahkan dimampukan melewati berbagai tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup ini. Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam
kekuatan kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini, ajar kami untuk kami hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang masih Engkau percayakan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Sertai kami, pelihara kami, topang kami, tolong kami, berkati kami. Bahkan segala yang kami perlu dan butuhkan di sepanjang hari ini, Engkau Allah yang menyediakan, mencukupkan, melimpahkan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.